Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Aphrodite dengan NIM C1C022032. Saya akan mempresentasikan SPT dan SSP. Yang pertama, SPT. SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Fungsi dari SPT adalah melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Bentuk dan isi SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 PMK 03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03/2014 tentang surat pemberitahuan. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Berdasarkan PMK nomor 243 PMK 03/2014, isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut: jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak, jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Siapa yang wajib mengisi SPT? Pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP. Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu sampai 31 Maret 2023 untuk melaporkan SPT tahunan miliknya. Pembentulan SPT merupakan cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban SPT-nya tetapi belum sepenuhnya benar, lengkap atau jelas. Seluruh komponen pada SPT bisa dibetulkan, baik itu penghasilan, aset atau harta, utang ataupun kewajiban dan pajak terutang. Pembentulan SPT dapat menyebabkan SPT menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Cara pembetulan surat pemberitahuan atau SPT pada dasarnya sama dengan cara melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan normal. Wajib pajak bisa melakukan pembentulan SPT atau SPT tahunan atau 5 masa dengan menambahkan penghasilan, harta, kredit, pajak, biaya, utang, dan lain sebagainya. Penundaan penyampaian SPT. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ada aturannya. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dapat berpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH dalam tempo yang paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPH. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPH badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahun PPH orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Sanksi SPT, pengenaan sanksi pidana juga diatur dalam pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, kita masuk ke SSP. SSP atau surat
Setoran pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika diverifikasi oleh pejabat yang berwenang dari otoritas penerimaan atau tidak, atau jika telah diverifikasi oleh orang lain yang berwenang. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak antara lain yaitu PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir kecuali ada ketetapan lain dari Menteri Keuangan. PPh pasal 15, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk yang dibayarkan sendiri, maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pasal 21, PPh pasal 21, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26, pajak yang dipotong oleh pemotongan harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 25, pajak ini harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.